Halo semuanya, kembali lagi dengan Ibu Anastasia Ninotska dalam latihan soal permutasi dan kombinasi part 2. Malam ini Ibu rekaman saat hujan deras lagi di Nabire. Semoga tidak terganggu suaranya. Sekarang kita akan mulai dari yang nomor 1. Oh ya, perbaikan dulu ya nomor 5. Pada yang part pertama, bagian yang pertama, Ibu ada salah di sini. 6 kali 4 sama dengan 144. Ini Ibu perbaiki jadi 6 kali 24 sama dengan 144. Lalu nomor 6, 6 anak A, B, C, D, E, F dan akan berfoto berjajar dalam satu baris. Banyak cara berfoto jika B, C, D harus selalu berdampingan adalah, kita lihat di sini. Jadi ada 6 anak A, B, C, D, E, dan F. Anggaplah mereka foto seperti ini. Peraturannya anak B, C, D harus selalu berdampingan, maka mereka dihitung 1. Jadi mereka hanya 1, 2, 3, 4. Jadinya adalah 4 faktorial. 4 faktorial itu sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu 24. Yang terakhir, jika kita lihat pada saat foto kan nggak mungkin selalu deret terus untuk cerita ini. B, C, D ini bisa saling bertukar tempat. Maka dari mereka bertiga untuk merubah tempat sendiri sudah ada 3 cara. Jadi 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, 24 kali 6 itu adalah seperti tadi nomor 5, 144. Oke. Ya, kita bisa lihat ini dalam bentuk ketikannya. Ibu kasih jawabannya. Sekarang kita lihat nomor berikut. 9 buku terdiri atas 4 buku matematika, 3 buku pengetahuan umum, dan 2 buku ensiklopedia akan disusun dalam suatu barisan pada rak buku. Jika setiap jenis buku tidak boleh terpisah dalam barisan tersebut, banyak susunan berbeda yang dapat dibentuk adalah, kita lihat cara mengerjakannya. Nah, jadi itu menggunakan permutasi dengan elemen yang sama. Jadi 9 faktorial per, nah ada 4 buku matematika. Lalu yang berikut 3 buku pengetahuan umum. Lalu yang berikut adalah 2 buku ensiklopedia. Kita hitung 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Langsung kita bikin faktorial di sini supaya nanti bisa saling membagi dengan 4 faktorial yang di bawah. 3 kali 3 faktorial, kalau kalian udah sering berhitung, bahwa saya harap kalian udah mulai lincah memahami bahwa 3 faktorial itu pasti jawabannya 6. Jadi bisa saling membagi. Lalu 2 faktorial sendiri adalah 2 kali 1, kita bisa saling membagi dengan 8 sehingga 4. Jadi 9 kali 4 36, 7 kali 5 35, 36 kali 35 adalah 1260. Bisa dicek ya perhitungannya di rumah masing-masing. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Kita lihat dalam bentuk ketikannya. Nah, ini dia
1260 satuan. Coba kita lihat yang tadi, sama ya, 1260. Oke, kita lanjut nomor berikut. Banyak susunan huruf atau kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata Arjuna adalah. Nah, kita lihat di sini. Kita akan gunakan cara apa? Kita lihat. Oh, ternyata masih menggunakan cara permutasi elemen yang sama. Kita lihat di sini, permutasi elemen yang sama. Kata Arjuna adalah terdiri dari 6 huruf. Jadi 6 faktorial. Yang huruf yang sama adalah A. Jadi sebanyak 2. Jadi 2 faktorial. Nah, kita mulai. 6 kali 3. Salah. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Nah, di sini kita bisa langsung membagi dengan 2 faktorial. Jadi ini bisa kita coret, saling membagi hasil 1. 6 kali 5 30, 30 kali 4 120, 120 kali 3 hasilnya adalah 360. Oke. Ya. Jadi 360 susunan. Nah, ini dia caranya. Gampang ya. Nah, sekarang nomor berikut. Angka-angka 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, dan 6 disusun menjadi sebuah bilangan dengan angka pertama 3. Banyak bilangan berbeda yang diperoleh adalah. Nah, ini ada cara pendek dan ada cara panjang. Kalau cara pendek, jumlah huruf, jumlah angka yang tadi coba kita periksa ya. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ada 8. Berarti semestanya ada 8. Angka 2 ada 2, angka 3 ada 2, angka 4 ada 3, angka 6 ada 1. Kita bisa pakai permutasi elemen yang sama. 8 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, dan 1 faktorial. Ketika dihitung, 2 faktorial ini dengan 2 faktorial saling membagi. 2 kali 1 bisa bagi dengan 4, hasilnya 2, 2 yang ini. 3 kali 2 kali 1 bisa coret dengan 6, kali 1 kan tetap. Nah, jadi 8 kali 7 kali 5 kali 2 kali 3 hasilnya adalah 1680. Lalu karena angka 3 yang harus di depan itu ada sebuah peraturan berarti. Nah, dan angka 3 itu ada berapa banyak? 2. Jadi 1680 bagi 2 sama dengan 840 cara bilangan yang berbeda. Jadi ada 840 bilangan yang berbeda yang diperoleh. Nah, kalau cara panjang bagaimana? Kita lihat. Cara panjang, jika terdiri dari satu angka saja, hanya tertulis angka 3, maka cuma 1. Lalu kalau ada 2 angka, berarti kalau di sini sudah tulis angka 3, berarti kan bilangan yang belum ada, yang belum menempati posisi ada 7. Jadi 1 kali 7, 7. Lalu berikut lagi, ini kaidah pencacahan pada aturan perkalian yang kemarin ya. Jadi kita lihat, kalau bilangan pertama angka 3 sudah masuk satu bilangan, berarti angka kedua 7, angka ketiga, angka kedua itu ada 7 angka. Kotak kedua itu ada 7 angka yang punya kesempatan masuk. Lalu pada kotak ketiga itu ada 6 angka yang harus bisa masuk di situ. Berarti itu 1 kali 7 kali 6 sama dengan 42. Sedangkan kalau ada 4 digit, bagaimana? Digit pertama tetap sudah
isi oleh angka 3. Jadi satu kesempatan. Kalau sudah satu kesempatan masuk di sini, berarti ada 7 angka yang bisa masuk di sini. Kalau sudah 2 terisi, berarti dari mereka 8, berarti ada 6 angka yang bisa menempati posisi ini. Lalu setelah itu dari mereka ber-8, sisalah 5 angka yang bisa menempati pada posisi digit keempat. Lalu dikali, hasilnya 210. Yang berikut lagi diisi satu-satu seperti ini semuanya. Jadi kalau digit pertama angka 3, berarti ada 1 posisi di sini. Selesai itu dari 8 mereka ber-8, berarti kan ada sisa 7 angka. Masuk lagi lah di posisi digit kedua nih, 7, 6, 5, 4. 6 ini maksudnya apa? Kalau ibu mau tanya, bisa jelaskan. Nanti ibu tanya pada saat tatap muka ya, untuk anak-anak SMA Kristen Anak Panah. Nah, ibu terangkan lagi ulang, 6 ini bukan angka, tetapi banyaknya mereka. Jadi tadi jumlah mereka kan ada 8 angka. Ya, ada 8, anggaplah 8 orang. Kalau sudah masuk sini 1, berarti sisa 7. 7 bisa masuk di kamar kedua ini. Kalau sudah masuk di kamar pertama dan kamar kedua, berarti 8 kurang 2, 6. Kalau sudah masuk kamar pertama, kedua, ketiga, berarti 8 kurang 3, 5. Berarti yang 5 nih masuk di kamar keempat. 5 nih punya peluang untuk masuk di kamar keempat. Lalu selesai itu 8 kurangi 4, berarti sisa 4 orang yang bisa peluangnya masuk di kamar keempat. Nah, lalu dikali semuanya. Ketika dihitung begini, oh tidak kelewatan. Ternyata kalau dilihat dari hasilnya, yang ada nah ini kebetulan ada pilihan ganda untuk nomor 9. Yang ada pada pilihan ganda adalah 840 yang ini. Jadi jawabannya adalah 840. Tapi kalau menurut Bu Guru ini cara kerja yang cukup panjang sekali. Jadi ini hanya untuk konsep dasar yang diketahui. Semoga saja kalian mengerti ya untuk pengisian tempat ini. Kalau tidak mengerti bisa tanya ke Bu Guru. Kita lanjut nomor 10. Ada rapat anggota DPR, akan diikuti ketua, wakil ketua, sekretaris, dan 3 anggota dewan. Mereka akan duduk mengelilingi meja bundar. Jika ketua harus duduk di antara wakil ketua dan sekretaris, banyak cara duduk dalam rapat tersebut. Ada permutasi siklis. Nah, ada permutasi siklis di sini, rumusnya n kurang 1 faktorial. Nah, berarti di sini, tapi ada persyaratan di sini, ketua harus duduk di antara wakil ketua dan sekretaris. Maka ketua, wakil ketua, dan sekretaris dihitung 1. Berarti kan kalau ini mereka 1 tambah 3 anggota jadinya 4. Jadi 4 kurang 1, 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Yang siklis ini kenapa langsung pilih siklis? Karena di sini ada kata di sini meja bundar. Pokoknya kalau yang menyangkut lingkaran, meja bundar adalah sebuah kurva tertutup, maka yang digunakan adalah permutasi siklis. Oke, sampai jumpa di latihan soal permutasi dan kombinasi part 3. Bagi yang belum paham bisa dimengerti, terutama untuk nomor 9 yang bagian posisi mengisi tempat ini. Ya. Itu mau Ibu terangkan satu kali, boleh? Kenapa ini 1? Andai kata dia hanya 1 tempat, berarti kan posisi angka 3 menempati di sini 1. Kalau ada 2 tempat, kalau sudah 1 terisi di sini, berarti 8 kurangi 1, berarti ada 7 angka memiliki peluang untuk mengisi pada tempat duduk kedua. Lalu, jika ada 3 digit, berarti pada digit pertama kan harus angka 3, jadi 1. Lalu pada digit kedua, 8 kurangi 1, sisa 7 angka yang punya peluang untuk masuk mengisi di digit kedua. Lalu
Kalau sudah terisi 2 dipakai angkanya, berarti sisa 6 angka punya peluang untuk mengisi di digit ketiga. Begitu seterusnya. Ibu harap kalian semua paham ya. Baik, sampai di sini kita masih soalnya menurut Ibu masih ukuran sedang-sedang saja. Tetap semangat, sampai jumpa di latihan soal permutasi dan kombinasi part 3. Minta maaf jika ada kata yang salah, jika ada kesalahan berhitung atau apa, tolong info ke Ibu Guru. Sampai jumpa di tatap muka dan sampai jumpa di latihan soal permutasi kombinasi part 3. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati.